Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan tentang getaran, gelombang, dan juga bunyi. Nah, video ini ditujukan untuk ulangan akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Anastasia Sekar Putri, NIM 025 dari kelas Tadris IPA 6C. Nah, untuk topik pembahasan kita pada video ini yang pertama yaitu tentang surat Al-Hajj ayat 35, kemudian konsep getaran, gelombang, dan juga bunyi. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam teknologi. Nah, Quran Surat Al-Hajj ayat 35 ini yang artinya yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Nah, Quran Surat Al-Hajj ayat 35 ini mengenai getaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih getaran itu? Nah, getaran itu biasa disebut dengan osilasi. Nah, getaran atau osilasi adalah gerakan periodik suatu objek yang berulang secara teratur. Nah, dapat dilihat dari gambar itu bahwa satu getaran adalah gerakan dari benda dari titik awal dan kembali ke titik semula. Nah, pada gambar itu titik awal dilambangkan dengan A, kemudian dapat dikatakan dengan satu getaran apabila A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian kembali ke titik A lagi. Nah, sehingga dapat disebut dengan satu getaran. Selanjutnya yaitu terdapat periode, frekuensi, dan juga amplitudo. Nah, apa sih periode itu? Periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu objek untuk bergetar satu kali. Nah, periode ini diberikan rumus yaitu yang pertama T sama dengan T kecil dibagi N. Nah, T kecil ini adalah waktu, sedangkan N adalah jumlah getaran atau ayunan. Nah, kemudian frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi pada suatu objek dalam waktu 1 sekon. Nah, seperti tadi, N dilambangkan dengan jumlah getaran, kemudian T adalah waktu. Kemudian, amplitudo atau A merupakan simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Selanjutnya yaitu gerakan benda yang terikat pada pegas. Nah, dapat dilihat pada gambar itu, sebuah balok dengan massa M itu disambungkan ke ujung pegas. Nah, dengan balok bebas bergerak secara horizontal tanpa gesekan permukaan. Nah, ketika pegas itu tidak ditarik atau ditekan, balok dalam posisi equilibrium atau biasa disebut dengan titik kesetimbangan dan juga diidentifikasikan X sama dengan 0 dengan rumus AX sama dengan min K dibagi M dikali X. Kemudian beralih ke selanjutnya yaitu gelombang. Nah, berdasarkan arah getar dan juga arah rambatnya, gelombang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang transversal, kemudian gelombang longitudinal. Nah, apa sih gelombang transversal itu? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya itu searah dengan arah getarnya. Nah, ciri utama gelombang transversal ini memiliki bukit dan juga lembah. Nah, bisa dilihat pada gambar itu ya. Nah, kemudian amplitudo gelombang transversal itu merupakan tinggi bukit atau dalamnya lembah gelombang. Satu gelombang penuh itu terdiri dari satu bukit dan juga satu lembah. Nah, sedangkan ciri utama gelombang longitudinal adalah adanya rapatan dan juga renggangan. Nah, contoh dari gelombang longitudinal ini diantaranya adalah gelombang bunyi dan juga selingi yang digerakkan maju mundur. Kemudian, frekuensi dan juga amplitudo itu selain gelombang juga memiliki panjang gelombang dan juga cepat rambat. Dirumuskan dengan V sama dengan S dibagi T, kemudian ada juga V sama dengan lambda dikali F, kemudian V sama dengan lambda dibagi T besar atau periode.
Kemudian, berdasarkan jenis medium perantaranya, gelombang ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya itu membutuhkan perantara. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang perambatannya itu tidak memerlukan medium. Nah, contoh gelombang mekanik ini diantaranya adalah gelombang air, terus gelombang bunyi, dan juga gelombang tali. Untuk gelombang elektromagnetik contohnya yaitu pada sinar X, cahaya, dan juga gelombang radio. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bunyi. Bunyi merupakan hasil getaran benda-benda sebagai sumber bunyi. Nah, bunyi ini termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari sumber bunyi itu. Nah, bunyi ini mempunyai syarat terjadinya bunyi atau terdengarnya bunyi yaitu 3. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi atau benda yang bergetar. Kemudian yang kedua yaitu adanya medium atau zat antara untuk merambatnya bunyi. Kemudian yang terakhir yaitu adanya penerima bunyi yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Kemudian karakteristik bunyi itu ada 3. Yang pertama yaitu infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Nah, infrasonik ini sekitar kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini itu tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun hanya didengarkan oleh hewan, misalnya laba-laba, jangkrik, dan juga lumba-lumba. Nah, untuk 20-20 ribu Hz atau biasa disebut dengan audiosonik. Nah, ini bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Kemudian untuk di atas 20.000 Hz, bunyi yang tidak dapat didengarkan oleh manusia hanya didengarkan oleh lumba-lumba. Kemudian selanjutnya yaitu resonansi. Nah, resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda bila benda lain itu digetarkan di dekatnya. Nah, resonansi ini terjadi apabila frekuensi benda yang bergetar itu sama dengan frekuensi alami benda yang ikut bergetar. Bila sebuah garpu tala digetarkan di atas tabung berisi kolom udara, nah udara pada tabung itu akan beresonansi. Nah, juga apabila panjang kolom udara dalam tabung itu merupakan bilangan ganjil kali panjang gelombang. Kemudian pemantulan bunyi itu ada 2 yaitu gaung dan juga gema. Nah, gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, hal ini itu menyebabkan bunyi asli itu terdengarnya kurang jelas. Nah, peristiwa seperti ini itu dapat terjadi pada sebuah gedung yang tidak ada peredam suaranya. Nah, untuk mengurangi atau menghilangkan gaung ini diperlukan bahan peredam suara seperti halnya yaitu gabus, kapas, wol, kardus, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu gema. Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Terdapat juga hukum pemantulan bunyi. Nah, hukum pemantulan bunyi itu ada 2. Yang pertama yaitu bunyi datang, bunyi pantul, dan juga garis normal itu terletak pada bidang yang sama. Dan kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, manfaat dari pemantulan bunyi itu dapat dimanfaatkan yang pertama yaitu untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara. Kemudian untuk melakukan survei geofisika untuk mendeteksi lapisan-lapisan batuan yang mengandung minyak bumi dan juga mendeteksi cacat dan retak pada logam. Dan yang terakhir yaitu mengukur ketebalan pelat logam. Untuk menghitung jarak sumber bunyi dengan bidang pantul, ini lintasan bunyi pantul itu merupakan gerakan bolak-balik, maka jarak sumber dengan bidang pantul itu sama dengan separuhnya. Atau dengan rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2. Kemudian ada nada bunyi dan juga kuat bunyi. Nah, nada bunyi adalah bunyi yang frekuensinya itu tetap. Nada bunyi itu bergantung pada frekuensi sumber bunyi. Ketika semakin tinggi frekuensi sumber bunyi, semakin tinggi pula nada bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi sumber bunyi, maka semakin rendah pada nada bunyi yang dihasilkan. Nah, sedangkan kuat bunyi adalah biasa disebut dengan intensitas bunyi adalah keras atau lemahnya bunyi yang terdengar. Nah, kuat bunyi ini tergantung pada amplitudo. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin keras bunyi yang dihasilkan.
Nah, sebaliknya, apabila semakin kecil amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin lama bunyi yang dihasilkan. Kemudian ada cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi diantaranya medium tempat gelombang bunyi itu dirambatkan dan juga suhu. Nah, pada gambar itu terdapat material dan juga laju lambatnya dari benda-benda itu. Misalnya udara itu sebesar 343, kemudian udara 0 C 331 dan seterusnya sampai aluminium. Nah, untuk rumus menghitung cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan akar dari B dibagi dengan P. Kemudian interferensi. Interferensi adalah terjadinya penguatan atau pelemahan simpangan gelombang karena muncul gelombang yang lain pada tempat yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu efek Doppler. Nah, bunyi dari kendaraan yang berubah seiring kendaraan tersebut menjauh dari posisi merupakan salah satu contoh dari efek Doppler. Nah, frekuensi udara yang didengar saat kendaraan mendekati pengamat ini lebih tinggi dari frekuensi yang didengar saat kendaraan tersebut menjauhi pengamat. Nah, seperti di gambar itu merupakan contoh dari efek Doppler. Kemudian selanjutnya yaitu pada Quran surat Al-Sajdah ayat 9 yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, tafsir dari At-Tabrani ini menyebutkan bahwa Allah itu telah memberikan nikmat berupa pendengaran sehingga bisa mendengar suara-suara, kemudian penglihatan sehingga bisa melihat setiap orang, dan juga diberikan hati agar bisa mengeja yang baik dan juga yang buruk dalam rangka bersyukur sebagai ungkapan terima kasih atas nikmat Tuhan yang diberikan dan juga dianugerahkan. Kemudian pendengaran pada manusia. Nah, manusia ini dapat mendengar bunyi itu karena memiliki alat penerima gelombang bunyi yang yaitu telinga. Nah, telinga itu tersusun dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Manusia itu dapat mendengar dengan baik jika ketiga telinga tersebut itu beserta bagian lain yang terkait itu berfungsi dengan baik. Kemudian pendengaran pada hewan. Pendengaran pada hewan juga memiliki fungsi yang sama, yakni menangkap gelombang bunyi dari sumber bunyi. Pada mekanisme mendengar ini lebih banyak digunakan untuk mendeteksi keberadaan makanan. Nah, misalnya pada mamalia itu digunakan untuk memfokuskan yang datang. Kemudian pada kelelawar dan juga lumba menggunakan sistem sonar. Nah, sonar ini merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging. Kemudian aplikasi getaran dan juga gelombang dalam teknologi. Nah, aplikasi getaran dan juga gelombang dalam teknologi ini contohnya yaitu ultrasonografi atau biasa disingkat dengan USG. Nah, alat USG ini mengirimkan sinyal atau gelombang menuju objek dan juga sinyal tersebut kemudian dipantulkan kembali sehingga menghasilkan bayangan atau gambar yang terlihat pada monitor. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.